Hai, selamat datang di Indorasmi Channel. Balik lagi dengan aku Mr. R. Pada malam hari ini aku akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh Andri. Hai, selamat malam. Kenalin, nama aku Andri. Aku tinggal di sebuah daerah di Provinsi Sumatera Barat. Pada cerita kali ini aku ingin menceritakan sebuah pengalaman horor dan juga mistis yang pernah aku alami. Jadi cerita ini terjadi waktu aku masih di tingkat SMA sekitar tahun 2010-2011. Jadi aku itu orangnya adalah tipe orang yang gak percaya akan sesuatu jika aku tidak mengalaminya sendiri. Jadi pernah suatu kejadian, waktu itu aku sedang menginap di rumah teman. Jadi di belakang rumah teman ini ada kayak sejenis aliran air kecil. Kalau bahasa sininya namanya anak air. Dimana kalau di daerah kami anak air itu identik dengan hal-hal berbau mistis, atau biasanya dibilang itu adalah tempat para jin gitulah. Jadi waktu itu aku sejenis nantangin. Aku kayak bilang gini, jika memang kalian ada, nanti malam bangunkan aku sekitar jam 1 sampai jam 2 malam. Dan di saat itu aku hanya bangun sendirian, teman-teman yang lain tetap tidur. Kalau kalian memang ada, tolong kabulkan itu, buktikan keberadaan kalian. Waktu itu aku ngomong hal tersebut karena aku berpikiran hal semacam itu nyata dan tidak nyata sih. Makanya aku kayak sejenis nantangin pembuktian kalau mereka beneran ada apa tidak gitu. Jadi singkat cerita, aku lanjut ke rumah teman. Kami menginap di sana sekitar 8-9 orang. Rumahnya lumayan besar, jadi kami tidur di ruang tamu gitu. Jadi sebelum tidur kami ngobrol, cerita-cerita, ya biasalah kalau lagi nongkrong di rumah teman. Nah, kami lanjut tidur. Sekitar jam 2 atau jam 3 malam aku terbangun. Aku benar-benar terbangun sesuai dengan permintaanku di tempat seram tadi gitu. Aku terbangun lalu melihat semua teman-temanku masih tertidur. Setelah aku terbangun, tiba-tiba aku mendengar suara cakaran-cakaran di dinding rumah. Suara itu benar-benar nyata dan benar-benar jelas kedengaran. Itu benar-benar di samping rumah. Suara cakaran, goresan-goresan gitu. Itu benar-benar membuat aku merinding waktu itu. Lalu setelah itu terdengar sebuah langkah kaki sejenis makhluk besar dan jalannya selangkah demi selangkah. Bunyi itu benar-benar jelas. Kurang lebih seperti itu. Lalu aku mulai nggak tahu mau ngapain. Di situ aku benar-benar merinding, benar-benar kaku, nggak tahu mau ngapain yang harus aku lakuin. Soalnya itu pengalaman pertama karena rasa penasaran aku gitu. Lanjut, saat itu aku benar-benar
kebingungan. Aku bangunkan teman-teman, gak ada satupun yang terbangun. Aku makin merinding karena pada saat itu, sebelum itu aku meminta agar aku terbangun sendirian di jam 2 malam, dan itu terjadi dan suara langkah, suara cakaran, dan juga wangi-wangi yang kata orang itu adalah wangi mereka. Aku mulai merinding ceritakan ya. Dan pada saat itu aku mulai bingung harus ngapain. Aku terdiam dan sampai akhirnya aku teriak deras. Sudah, aku percaya kalian ada di sini. Tolong jangan ganggu aku. Seketika suara langkah kaki, suara cakaran tersebut hilang, dan teman-temanku kebangun lalu ngomong, ngapain teriak-teriak, udah malam gitu. Mereka seakan-akan tidak merasakan yang aku alami tadi, dan mereka hanya kebangun ketika aku teriak, padahal aku sudah berusaha membangunkan mereka. Itu pengalaman pertama karena keisenganku dan rasa penasaranku untuk pembuktiannya. Tapi pada saat itu aku belum pernah melihat, aku baru mendengar dan merasakan keberadaan mereka. Jadi suatu ketika penasaranku muncul lagi. Aku berkata, ini seminggu setelah kejadian pertama tersebut. Aku iseng-iseng lagi, aku penasaran lagi dengan keberadaan makhluk gaib gitu. Jadi pada saat itu aku aku menantang. Aku berkata, jika kalian memang ada, silahkan kalian tunjukkan wujud kalian di tempat yang tidak sepi. Ibaratnya gini, di tempat ramai yang biasanya orang di situ ramai. Dan waktu itu sekitar jam 10 atau jam 11 aku baru balik ke rumah. Ketika aku perjalanan dari tempat tongkrongan ke rumah, tiba-tiba aku terniat menantang hal tadi tersebut. Lalu di perjalanan, aku lagi berdua dengan teman ini. Lalu di perjalanan sekitar 10-20 meter dari tempat tongkrongan, lagi di perjalanan pulang, tiba-tiba aku melihat seorang perempuan berdiri di tepi jalan. Itu tepat setelah Pertamina dan sebelum jembatan di dekat arah ke rumahku. Di situ aku masih penasaran apakah itu orang atau enggak gitu. Dan ketika aku menoleh ke belakang, perempuan itu sudah tidak ada lagi. Aku buru-buru tancap gas dan segera pergi pulang ke rumah. Itu pengalaman kedua. Mulai sejak saat itu sampai sekarang, aku percaya akan keberadaan makhluk gaib tersebut. Baik itu wujud, penampakan, suara, bau, rasa. Aku mempercayai hal tersebut karena aku sudah membuktikan sendiri pada diriku. Mungkin bagi yang penasaran juga bisa pakai cara aku, tapi aku tidak rekomendasikan karena itu benar-benar menakutkan. Dan sampai saat ini aku masih mengingat 2 kejadian tersebut. Mungkin itu saja cerita pengalaman horor mistis yang pernah aku alami. Saran aku untuk semua pendengar Indorasmi Channel, jika kalian penasaran dengan hal-hal mistis atau horor,
lebih baik jangan pernah lakukan pembuktian. Karena kalian tidak tahu bagaimana cara makhluk-makhluk tersebut membuktikan keberadaan mereka. Mungkin bisa saja mereka menampakkan wujud, bau, atau suara-suara. Intinya jangan pernah mencoba untuk melakukan pembuktian, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita dan pada orang-orang di sekitar kita. Dimanapun kita berada, mereka ada di sana juga. Jadi tolong jaga perilaku, jaga tindakan, dan jangan pernah lakukan pembuktian yang pernah saya lakukan, karena itu sangat menyeramkan. Baik, sekian cerita dari aku, Andri. Terima kasih.